Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, program Desa Menyepukan kembali hadir menemani Anda untuk edisi kali ini. Program ini menghadirkan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Bagus Tamimi, inilah Desa Menyepukan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin upacara HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI yang diikuti pejabat eselon 2, 3, 4 dan fungsional serta non-ASN. Bupati mengajak kepada seluruh jajaran anggota KOPRI agar selalu bekerja sama, meningkatkan profesionalisme, bersinergi dan optimal dalam melayani, berkontribusi, terutama berinovasi dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. Dalam rangka puncak hari ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Upacara dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, diikuti pejabat eselon 2, 3, 4, dan pejabat fungsional serta non-ASN. Bupati Banjar menyampaikan selamat hari lahir ke-51 kepada seluruh anggota KOPRI dan berharap lebih meningkatkan profesionalisme, bersinergi dan optimal dalam melayani, berkontribusi, terutama berinovasi dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. Saya selaku daerah dan juga pegawaian mengucapkan selamat hari lahir kepada seluruh anggota KOPRI, Indonesia. Mudah-mudahan seluruh kesehatan. Itu ada beberapa poin penting bagi anggota KOPRI ke depan. Yang pertama meningkatkan profesionalismenya, dan juga yang kedua bersinergitas, ketiga tentunya lebih optimal lagi dalam melayani, berkontribusi, terutama berinovasi dalam pembangunan seperti itu. Kami berharap seluruh jajaran anggota KOPRI, para ASN selalu bisa bekerja sama, bukan hanya antar rekan-rekan kerja, tapi juga instansi vertikal, sehingga pembangunan di Kabupaten Banjar ini bisa lebih baik. Jadi kita dalam rangkaian pelaksanaan Hari KOPRI ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama kita melaksanakan kerja bakti sosial dan senam bersama yang kemarin di Stadion Demang Lehman. Kemudian kita juga melaksanakan beberapa lomba permainan tradisional dan juga kekompakan tim yang diikuti oleh seluruh unit KOPRI di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar yang melibatkan SKPD, unit KOPRI-nya dan juga kecamatan. Dan pada hari ini kita melaksanakan acara puncak Hari KOPRI dengan upacara yang dilaksanakan, dan setelah ini kami melaksanakan training ASQ untuk memberikan motivasi dan semangat bagi para ASN terkait dengan bagaimana bisa meningkatkan produktivitas kinerja sesuai sebagai mana tema pada peringatan Hari Ulang Tahun KOPRI yang ke-51 tahun ini untuk melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Dan juga kita kemarin ada pelayanan kesehatan kepada anggota KOPRI dan juga ada donor darah yang kita laksanakan. Harapannya apa yang kita lakukan ini bisa dirasakan bagi anggota KOPRI sendiri, meningkatkan kebersamaan bagi mereka dan bisa meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga ada hasil nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat pada rangkaian pelaksanaan Hari KOPRI melalui kegiatan bakti sosial dan juga donor darah yang dilakukan. Dan pada hari ini juga kita melaksanakan open donasi terkait dengan bencana alam gempa bumi yang ada di Cianjur sebagai wujud perhatian kita dan kebersamaan kita untuk empati kepada masyarakat yang mengalami musibah.
Dalam apel ini juga diserahkan secara simbolis kepada 12 ASN Kabupaten Banjar penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya tahun 2022, di antaranya kepada Haji Supriyanto, Sekretaris BKPSDM, Agus Iswanto, Kabid Penegakan Produk Satpol PP, dan Hajah Mariatul Hasmi, Kabag Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalek Hamartapura. Juga diserahkan bantuan tali asi kepada 10 ASN Korpri, di antaranya Ikhwan Wahyudi Rahman dari Bappedaritbang berupa bantuan persalinan anak pertama sebesar Rp500.000, Muhammad Khatib Saleh, Dinas PUPRP, tali asih purna tugas sebesar Rp1.000.000, dan Suhardi, DPR KPLH, santunan bagi janda atau duda anggota Korpri yang meninggal dunia. Juga diserahkan hadiah kepada 6 juara lomba foto Festival Pasar Terapung Lokba Intan tahun 2022. Di antaranya juara 1 M. Syarif Rifani asal Banjarmasin, terbaik 2 Ahmad Rifai dari Barito Kuala, dan terbaik 3 Basri Ramadhani dari Balangan. Untuk pemenang lomba Teamwork Estafet Hula Hoop, juara 1 dari Disnaker Trans, juara 2 Bappedaritbang, dan juara 3 DPMD. Estafet Injak Kardus, juara 1 Satpol PP, juara 2 Dispersip, dan juara 3 Dinas Sosial P3AP2KB. Sedangkan untuk lomba hadang, juara 1 Satpol PP, juara 2 Inspektorat, dan juara 3 Dinas Perhubungan. Wahyu Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur launching inovasi daerah Hutan Banjar tahun 2022 di Marga Sultan Adam, Martapura. Menurut Bupati, pemerintah daerah dituntut untuk mengakselerasi kemajuan dan pelayanan yang lebih cepat dan melakukan perubahan, salah satunya dengan berinovasi. Karena inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat meluncurkan inovasi daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 di Marga Sultan Adam, Martapura. Menurut Bupati, pemerintah daerah dituntut untuk mengakselerasi kemajuan dengan pelayanan yang lebih cepat dan melakukan perubahan. Pemerintah harus selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan berinovasi. Banyak inovasi yang telah dilakukan pada generasi sebelumnya, kemudian dilanjutkan meskipun beberapa di antaranya harus dievaluasi. Sementara itu, Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara Hartoto menjelaskan, pemerintah Kabupaten Banjar sudah tepat untuk melakukan inovasi, karena setiap daerah harus melakukan inovasi dan melaporkannya kepada pemerintah pusat. Dengan inovasi, dapat mempercepat layanan kepada masyarakat, mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain, meningkatkan indeks pembangunan manusia, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen Kepala Perangkat Daerah dan Perjanjian Kerja Inovasi yang ditandatangani Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Kepala Bappedaritbang Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rija Dauli, Camat Karangintan Muhammad Ilmi, dan Kepala UPT Puskesmas Simpang 42. Adapun 117 inovasi yang sudah diluncurkan pada tahun 2022, diantaranya Gitaku Manis atau Gerakan Bina Masyarakat Desa Berkualitas dan Unggul Maju Mandiri Agamis, kemudian Wajar atau Wadah Belajar, Gelang Anting Manis atau Gerakan Tera Ulang Antisipasi Stunting menuju Kabupaten Banjar yang Maju Mandiri dan Agamis, serta Layanan Moling atau Mobil Keliling. Bagus, Faidilah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo,
Pentingnya pembinaan karakter bagi para ASN dalam menuju reformasi birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani bukan hanya meningkatkan fungsi kinerja tetapi juga emosional dan spiritual. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka training ISQ dalam rangka HUT ke-51 Kopri tahun 2022 di Aula Barakat, Martapura. Program ISQ penting untuk diikuti oleh para ASN Pemkab Banjar karena program ini berkaitan dengan moralitas, peningkatan jati diri, serta pengembangan sikap yang didasarkan pada etika. Pentingnya pembinaan karakter bagi para ASN dalam menuju reformasi birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani bukan hanya meningkatkan fungsi kinerja, tetapi juga emosional dan spiritual. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka training ISQ dalam rangka HUT ke-51 Korpri tahun 2022 di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Menurut Bupati, program ISQ penting untuk diikuti para ASN pemerintah Kabupaten Banjar karena program ini berkaitan dengan moralitas, peningkatan jati diri, serta pengembangan sikap yang didasarkan pada etika. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman menyampaikan, ISQ Training adalah pengembangan kepribadian dengan tujuan membentuk karakter tangguh dan memadukan konsep kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta kecerdasan spiritual secara terintegrasi dan transendental. Dalam kegiatan ini juga diserahkan kenang-kenangan dari narasumber Denny Kurniawan kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berupa buku ISQ. Lydia Melda, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas keberangkatan jemaah umroh penerima hadiah vaksinasi COVID-19 dari pemerintah daerah dan Forkopimda, serta juara MTQ tingkat nasional dari Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran Kabupaten Banjar di ruang kerjanya. Adapun para pemenang hadiah umroh vaksinasi COVID-19 sebanyak 6 orang dan juara MTQ cabang hafalan Al-Quran 30 juz dan 5 juz 2 orang, serta beberapa pengurus LPTQ yang juga ikut berangkat sebagai pendamping. Faisal, salah satu warga yang beruntung asal Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mendapatkan umroh gratis karena ikut vaksin COVID-19 beberapa waktu lalu. Faisal mengaku senang mendapatkan hadiah tersebut karena tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Untuk persiapan keberangkatan, ia terus menjaga kesehatan dengan berolahraga agar di Tanah Suci nanti bisa dalam keadaan sehat dan sudah melakukan vaksin lengkap. Ya, semua itu pasti bahagia yang luar dugaan. Ya. Itu vaksin keberapa waktu itu? Kedua. Mbak, ini kan vaksin kedua mendapat. Itu memang ada niatkannya untuk kesehatan nggak? Untuk kesehatan. Oke, jadi nggak terbayang bahwa akan mendapat hadiah umroh ya? Nggak ada terbayang. Oke. Saat pengumuman mendapat umroh gimana perasaannya, Pak? Ya, senang, coba bahagia sambil. Ya, bahagia lah. Nah, setelah tanggal 3 ini akan berangkat, apa aja sih yang disiapkan? Ya, jaga kesehatan. Ya, olahraga. Terus? Biar di sana sehat. Oke. Kalau vaksinnya sudah lengkap ya? Lengkap. Oke. Alhamdulillah. Kebahagiaan Faisal terlihat ketika Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas keberangkatan jemaah umroh penerima hadiah vaksinasi COVID-19 dari pemerintah daerah dan Forkopimda, serta juara MTQ tingkat nasional dari Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran Kabupaten Banjar di ruang kerja Bupati Banjar. Bupati mengatakan dirinya bersilaturahmi dengan para pemenang hadiah umroh vaksinasi COVID-19 sebanyak 6 orang dan juara MTQ cabang hafalan Al-Quran 30 juz dan 5 juz sebanyak 2 orang, serta beberapa pengurus LPTQ yang juga ikut berangkat sebagai pendamping. Ditambahkan Bupati, hadiah umroh vaksinasi COVID-19 merupakan kolaborasi dari pemerintah daerah dengan Forkopimda dengan rincian pemerintah daerah 3 orang, Polres Banjar 2 orang, dan Kodim 1 orang. Bupati berpesan untuk menjaga kesehatan dan mengikuti semua arahan selama melaksanakan ibadah umroh, baik dari pihak travel maupun pendamping. Silaturahmi dengan beberapa pemenang undian umroh, dan insya Allah di tanggal 3 Desember nanti akan berangkat menang undian umroh vaksin, juga bersama beberapa
pemenang dari musabaqah yaitu ada 2, pemenang juara umum maupun juga juara favorit, dan juga beberapa pengurus LPTK pendamping juga ikut. Kemudian umroh vaksin adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga Forkopimda. Ini adalah ikhtiar seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, dan kesempatan kami, apresiasi kami dengan mengundi tersebut. Kami doakan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, membawa keberkahan. Kami juga tadi juga titip doa, mudah-mudahan kami juga sehat, bisa amanah melaksanakan kegiatan ini. Dan kami juga sempat berbincang-bincang hangat dengan para pemenang, dan alhamdulillah mereka sangat senang, dan juga mereka insya Allah yakin dan bisa berangkat seperti ini. Jumlah yang diberangkatkan dari vaksin Kemudian vaksin ada 6 orang, 3 dari Pemda, 2 dari Polres Banjar, dan 1 dari Kodim 1006. Masing-masing Forkopimda juga menyampaikan selamat dan mengingatkan juga jaga kesehatan pada kesempatan kegiatan pada hari ini. Begitu pula tadi juga kami pesan kepada para pemenang, baik itu pengundian vaksin maupun juga pemenang dari LPTK Banjar, untuk menjaga kesehatan dan ikuti semua arahan-arahan nanti selama berkegiatan, selama melaksanakan ibadah. Jadi aturan-aturan dan juga arahan-arahan dari travel juga harus diingat. Kami juga memberikan uang saku kepada mereka. Mudah-mudahan juga itu bisa digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Begitu pula dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga memberikan. Dan ini adalah bentuk apresiasi kami, bukan hanya umroh, tapi juga beberapa titipan untuk mereka gunakan nanti dalam melaksanakan ibadah. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan sejumlah uang kepada jemaah oleh Bupati dan Wakil Bupati Banjar serta perwakilan Polres Banjar dan Kodim 1006 Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Banjar menggelar wisuda ke-35 dan ultah ke-34 BKPRMI Rayon 2 di Masjid Nurul Iman Indosari Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sampaikan selamat dan sukses kepada para santri dan santriwati yang telah berhasil melewati proses pendidikan dengan semangat yang tinggi. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Banjar menggelar wisuda 35 dan ultah ke-34 BKPRMI Rayon 2 di Masjid Nurul Imam Indrasari Martapura. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Wildan, santri dari Unit 045 At-Taqwa Kecamatan Mataraman, yang juga sebagai qori terbaik 2 cabang tilawah anak-anak pada Musabaqah Tilawatul Quran Banjar tahun 2022. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan selamat dan sukses kepada para santri dan santriwati yang telah berhasil melewati proses pendidikan dengan semangat yang tinggi. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk bersyukur dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Banjar dengan segala prestasinya di bidang seni baca Al-Quran. Dapatkan prestasi nasional. Kita semua patut bersyukur Kabupaten Banjar ini mempunyai potensi-potensi yang sangat luar biasa. Begitu pula pada waktu musabaqah tingkat nasional kita juga mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, yang mana hampir 50% tingkat nasional itu dalam musabaqah kita mendapatkan prestasi yang bagus. Belum berharap konsisten dan juga rasa kebersamaan seluruh jajaran nanti harus terus ditingkatkan. Sementara Ketua Umum DPD BKPRMI Banjar Nur Hidayat mengatakan wisuda tersebut diikuti 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, terbagi dalam 2 rayon, yakni Rayon 1 diikuti 10 kecamatan 872 santri-santriwati, sedangkan Rayon kedua 8 kecamatan 815 santri-santriwati. Nur Hidayat menambahkan
Sejauh ini jumlah TK TPA di Kabupaten Banjar sebanyak 430 unit, terdiri dari 457 santri-santriwati TK dan 1.230 santri-santriwati TPA. Di kesempatan tersebut dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Ahmad Rifandi sebagai santri nilai tertinggi pada ujian akhir dari unit 016 Al-Barokah Kecamatan Karengintan, Nur Maya Syarah Wildani sebagai santriwati termuda dari unit 057 Syarudin Kecamatan Astambul, dan Ahmad Khotib juara 1 Lomba Tahfiz Al-Quran Putra pada Festival Anak Soleh Indonesia Nasional di Palembang, Sumatera Selatan Maret 2022. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Sadi Mansur membuka karnaval anak usia dini se-Kabupaten Banjar tahun 2022 di ruang terbuka hijau alun-alun Ratu Zaliha, Martapura. Menurut Bupati Banjar, karnaval yang digelar adalah suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak usia dini, dengan harapan anak-anak dapat mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri mereka. Karnaval PAUD merupakan rangkaian dari kegiatan Jambore Bunda PAUD sebagai salah satu kegiatan mewujudkan generasi emas beriman dan bertakwa dalam mewujudkan PAUD HI atau holistik terintegratif, yakni pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai pendidikan seperti nilai moral, religius, etis, psikologis, dan sosial. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Sadi Mansur saat membuka kegiatan Karnaval Anak Usia Dini se-Kabupaten Banjar tahun 2022 di ruang terbuka hijau alun-alun Ratu Zaliha, Martapura. Karnaval yang digelar adalah suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak usia dini dengan harapan anak-anak dapat mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri mereka. Bunda PAUD yang ada di kecamatan terus awasi, terus bina sehingga pendidikan usia dini yang ada di wilayah kita ini insya Allah akan berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan anak-anak kita nantinya juga menjadi penerus bagi bangsa dan negara ini dan juga daerah kita. Mari kita kawal mereka dari usia dini dan nantinya mereka tumbuh dewasa yang insya Allah bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nur Gita Tias berharap dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya meningkatkan 8 indikator PAUD holistik integratif. Kita berkesempatan melaksanakan Jambore Bunda PAUD, Karnaval anak-anak PAUD di masing-masing gugus yang ada di Kabupaten Banjar. Memang dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan ini menambah suasana kebersamaan dan keceriaan bahwa kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menghindari kerumunan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya Jambore Karnaval PAUD ini semua pihak bisa sama-sama berkolaborasi untuk bersama Bunda PAUD Kabupaten mewujudkan PAUD holistik integratif yang ada di Kabupaten Banjar. Tahun depan untuk kemeriahan acara tentu sangat kami harapkan dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Saya selaku Bunda PAUD Kabupaten memiliki tanggung jawab dan amanah untuk mengejar secara kualitas sebenarnya. Jadi bukan masalah kuantitas kegiatan, tapi sebenarnya tentang kualitas 8 indikator PAUD holistik integratif. Jadi beberapa agenda kegiatan yang melibatkan guru-guru, anak-anak, dan masyarakat itu merupakan bentuk dari syukur dari kita yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, disupport secara program dan anggaran tentunya. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada beberapa instansi berprestasi, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AP2KB, Ketua IGTKI Banjar, serta Ketua 2 PKK Bidang Pendidikan yang diserahkan oleh Bunda PAUD Kabupaten Banjar. Tim Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.